Kisah Para Rasul 25, hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. 3 hari apa di sini? Karena kita lihat bagaimana kisah di Kisah Para Rasul 24, Felix mengakhiri masa jabatannya, dia digantikan oleh Perkius Festus. Nah, Perkius Festus itu sesudah 3 hari datang di tempat di Kaisarea ya, dia di Kaisarea 3 hari di sana, dia berangkat ke Yerusalem. Nah, Paulus masih tetap di dalam penjara karena Festus mau mengambil hati orang Yahudi. Nah, sekarang dia pergi ke Yerusalem untuk menemui imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka. Kita lihat dulu kisah berikutnya. Sudah selesai dengan Felix, sekarang Paulus dihadapkan kepada Festus. Nah, Festus ini yang setelah 3 hari menjabat, dia berangkat dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Jadi mereka tahu, oh, imam-imam kepala ini orang-orang Yahudi, kalau ada pergantian kepemimpinan. Sekarang Festus yang pegang posisi menggantikan Felix, mereka langsung datang lagi menghadap kepada Festus dan menyampaikan lagi dakwaan terhadap Paulus yang sudah 2 tahun tetap di dalam penjara setelah ditangkap dulu dan dihadapkan kepada Felix. Nah, yang berikutnya ayat 3, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Anugerah untuk imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka, tetapi merugikan Paulus. Mereka mencari untuk mereka. Nah, apa yang mereka minta adalah menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Karena sekarang Paulus di Kaisarea ya, di penjara di situ. Nah, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Masih tetap tinggal, udah 2 tahun lewat, itu pikiran mereka masih terus mau membunuh Paulus. Padahal ini Paulus udah di penjara. Tapi orang yang punya iri hati di dalam, mau merencanakan niat jahat, ternyata waktu dan perubahan udah ditangkap, ini Paulus tidak mengubah rencana mereka. Nah, seperti ini yang kita harus lihat cara kerja iblis. Iblis nggak berhenti mencoba. Nah, kita yang terus perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, perlu menjangkarkan iman kita kepada Tuhan, supaya kita nggak diubahkan, kita teguh dengan iman yang kita percayai, karena musuh ternyata masih terus berusaha. Ini masih terus berusaha untuk membunuh Paulus. Nah, demikian dalam hidup kita, iblis akan terus mencoba, tetapi saat kita punya iman yang teguh. Yesaya mengatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Hati kita teguh, pegang apa kebenaran firman Tuhan. Kita teguh, kalau Tuhan bilang A, kita ikut A. Sekalipun ya seperti Paulus, dia udah gak pergi memberitakan Injil seperti tuduhan mereka yang mempercayai kebangkitan Yesus, tapi masih diburu-buru dari belakang, mau ditanya kepada Festus untuk mereka membunuh Paulus, yaitu dengan cara minta di Paulus disuruh ke Yerusalem. Mari terus kita perkuat terus iman kita, pengertian dan pengetahuan kita tentang Tuhan, mengenal dia dengan benar, bukan cuma pengetahuan, mengenal Tuhan dengan benar akan menolong kita saat ada ujian-ujian seperti itu datang, yang di dalam kehidupan ada yang mau coba bunuh, ada yang mau coba jatuhkan. Kita tahu bahwa saya berpegang kepada firman yang Tuhan beritahu, karena firman itu adalah dia sendiri. Rencana-rencana orang, Tuhan yang tolong di sana. Nah, jadi mereka sedang membuat rencana untuk membunuh Paulus di tengah jalan.
Kalau Festus mengikuti permintaan mereka, menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, mereka sudah siap. Komplotan ini sudah siap untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Festus tidak mau mengikuti permintaan anugerah ini untuk mereka, sekalipun mereka orang terkemuka, sekalipun mereka imam-imam kepala. Festus berkata bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea, nggak akan dibawa kembali ke Yerusalem. Dan Festus sendiri akan kembali ke Kaisarea. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwewenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus bilang, kamu datang orang-orang yang berwewenang, datang sama saya nantinya ke Kaisarea dan di sana nanti ajukan dakwaan kalau memang Paulus ada kesalahan. Jadi rencana mereka dengan pakai tipu muslihat bawa ke Yerusalem, padahal mereka sudah mau untuk membunuh di tengah jalan tanpa benar-benar melihat dakwaannya benar atau tidak. Nah, ayat 6, Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. 1 minggu lebih aja ini Festus tinggal. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Jadi sebelumnya kalau kita lihat dia baru 3 hari bertugas, dia ke Yerusalem. Nah, pulang dari Yerusalem baru sekarang dia panggil Paulus untuk menghadap. Kenapa? Karena ini dimulai dari orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala yang datang untuk mencoba menyampaikan dakwaan itu. Jadi dia langsung memperhatikan. Ini Festus, kita lihat pemimpin yang memperhatikan apa yang perlu diurus lebih dahulu, prioritas. Dan menyuruh menghadapkan Paulus, ayat 7. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Ini orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem bersama-sama dengan Festus tadi, ini saat melihat Paulus tiba di sidang pengadilan, mereka berdiri mengelilinginya. Bisa kalau kita bisa taruh di situasi sekarang, Paulus di situ berdiri dikelilingin mereka semua, nggak cuma dikelilingi, mereka kemukakan banyak tuduhan berat terhadap Paulus. Tetapi apa? Mereka tidak dapat buktikan tuduhan itu. Ayat ke-8, sebaliknya Paulus membela diri. Jadi Paulus di sini tetap dia nggak diam, dia ada waktu untuk berbicara, ada waktu membela diri. Itu dia sekarang membela diri. Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi. Ini hati-hati, Festus mau mengambil hati orang Yahudi. Sebelumnya Felix mau dikasih uang. Jadi pemimpin-pemimpin memimpinlah dengan tulus, dengan benar, bukan karena mau ngambil hati masyarakat, bukan karena mau berharap dikasih uang, tetapi lakukan betul-betul tugas sesuai dengan jabatan yang dipercayakan tanpa mencari kepentingan sendiri. Nah, Festus ini hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem? Ternyata di sini ya, ini yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam dan orang-orang Yahudi. Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Jadi Festus mendengar, ternyata sudah mendengar apa yang diminta oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi. Dia nawarin kepada Paulus karena tujuannya mengambil hati ini orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem. Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku? Aku tetap ada di sana kok, di hadapanku tentang perkara ini. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Paulus tahu kebenaran, dia kan tahu hukum-hukum. Jadi dia nggak asal ikut-ikut saja. Dia
tahu kebenaran dan dia bilang, aku sekarang berdiri di sini sudah di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Dia nggak langsung oke saja. Dia tahu hukum-hukum yang ada, jadi dia bisa di sana dihakimi, nggak harus dibawa ke Yerusalem. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Paulus bilang, aku rela mati kalau memang apa yang dituduhkan salah, benar. Tapi mereka nggak bisa buktikan. Jadi Paulus berkata, aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Ini permintaan Paulus, dia akan naik banding, jadi dia nggak bersedia untuk pergi dihakimi di Yerusalem, tetapi dia naik banding kepada Kaisar. Jadi Festus menerima permintaannya setelah dia berunding dengan anggota-anggota pengadilan yang lain. Jadi dikatakan kepada Paulus, engkau harus pergi menghadap Kaisar. Perikop berikut, Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Ini Paulus sudah dihadapkan di depan mahkamah agama, kepada Felix, kepada Festus, sekarang dibawa lagi ke Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa. Jadi ini Agripa adalah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja. Jadi datang berkunjung, beberapa hari ada waktu Festus menceritakan kepada raja tentang perkara Paulus. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu pergi. Jadi dalam masa pemerintahan Paulus, Felix belum diberesin, masih di dalam tahanan, belum dikasih keputusan. Ketika aku berada di Yerusalem, jadi ini Festus sampaikan semua kepada Raja Agripa bahwa ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menduduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Itu yang dilakukan oleh Festus. Ya, diberi kesempatan kepada Paulus untuk membela diri. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Yang tadi mereka ikut ke Yerusalem dan mengajukan tuduhan. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Jadi menurut Festus ini bukan suatu tuduhan perbuatan jahat, mereka hanya berselisih paham tentang pengajaran agama mereka. Jadi bukan satu tuduhan yang bisa membuat Paulus dihukum seperti yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Kita lihat Festus, dia nggak ceritakan kepada Raja Agripa bahwa mereka juga ini orang-orang Yahudi dan imam-imam, mereka dalam hal ini
karena Festus juga belum tahu bahwa mereka merencanakan mau membunuh Paulus di tengah perjalanan. Tetapi ini Festus mau membawa ke Yerusalem karena dia mau mengambil hati rakyat. Festus nggak tahu di balik rencana itu ada mereka mau membunuh Paulus di tengah perjalanan. Jadi dia sampaikan semua kepada Raja Agripa, situasi yang ada, dan Raja Agripa bilang, aku mau mendengar dari orang itu sendiri. Sehingga Festus bilang, besok engkau akan mendengar dia. Nah, pada keesokan harinya setelah pembicaraan antara Raja Agripa dengan Festus, pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini." Jadi semua orang Yahudi menuduh Paulus. Jadi orang Yahudi baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di Kaisarea menuduh Paulus. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Berteriak-teriak, ya, nggak bicara baik-baik, teriak-teriak, enyakan dia harus mati. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Festus lihat, ini kata, tetapi ternyata kepadaku. Jelas bagiku, itu Festus bilang, jelas bagiku dia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dia nggak layak dihukum mati. Dia nggak ada perbuatan jahat, perbuatan yang salah yang membuat dia harus dihukum mati. Nggak setimpal dengan tuduhan mereka. Dan karena itu saya menerima permintaannya untuk naik banding kepada kaisar. Jadi Festus menceritakan kepada Agripa dan memberitahu bahwa nggak ada perbuatan-perbuatan jahatnya yang membuat dia harus dihukum mati. Ayat 26, tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Jadi untuk memberikan naik banding dia harus tulis laporan kepada kaisar. Nah, di sini itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Jadi tujuan Festus memperhadapkan Paulus kepada Raja Agripa dan semua yang hadir saat itu supaya dia punya alasan apa yang mau ditulis untuk naik banding Paulus kepada kaisar. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Jadi ini Festus kita lihat dia bekerja dengan baik sebenarnya di tugasnya. Dia tahu nggak asal-asalan ya yang sebelumnya asal-asalan anggap Paulus tanpa tahu apa tuduhannya. Nah dia mau sampaikan dengan jelas secara tertulis tuduhan apa yang dipakai oleh orang kepada Paulus untuk nantinya dia dikirim kepada kaisar. Nah ini karena Paulus sebagai seorang yang dia dari Roma juga, jadi dia berhak untuk naik ke banding kepada kaisar. Nah ini proses-proses yang dilewati Paulus di dalam perjalanan hidupnya, bagaimana dia dikirim dari satu tempat ke tempat lain, dihadapkan kepada tuduhan-tuduhan, dihadapkan kepada satu pemimpin ke pemimpin lain, dihadapkan kepada raja. Dan kita lihat justru ya lewat perjalanan seperti itu ada kepala penjara yang bertobat, ada pemimpin-pemimpin yang menjadi bertobat dengan proses yang dia lewati. Jadi kadang Tuhan membawa kehidupan kita untuk nantinya ternyata diperkenalkan dengan orang-orang yang terkemuka, karena Tuhan punya tujuan menyentuh jiwa orang-orang tersebut. Nah, kadang kita lihatnya menderita sekali, dipimpong dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat kita punya pikiran Kristus, kita akan berkata, semua
yang terjadi ini Allah turut bekerja di dalam. Tuhan mau perkenalkan kepada orang ini lagi, Tuhan perkenalkan kepada orang ini lagi, supaya nantinya bisa menjadi terang Kristus di sana. Paulus saat dia menceritakan keadaan yang sebenarnya, dia menceritakan tentang Yesus yang hidup, yang mati, dan sesudah itu bangkit kembali. Di sana Roh Kudus bekerja dan menyentuh jiwa-jiwa. Nah, kehidupan kita bisa seperti itu. Mungkin ada situasi yang membawa kita harus diperhadapkan kepada satu orang, diperkenalkan orang-orang. Kita baik berpikir seperti Kristus. Ya, mungkin Kristus lagi mau membawa saya di tempat ini supaya Injil damai sejahtera disampaikan, supaya bisa bercerita tentang Yesus kepada orang-orang yang kalau nggak lewatin situasi itu tidak akan pernah bertemu di dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan tawan segala pikiran kita dan taklukkan kepada pikiran Kristus, supaya saat situasi yang kelihatannya berat sekali, kita nggak lihat itu sebagai penderitaan, tetapi kita lihat cara Tuhan untuk Injil disampaikan, untuk menggenapi rencana Tuhan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita lewati, supaya kita nggak ngeluh-ngeluh, nggak marah-marah sama Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, Engkau apa maksudmu membawa saya di dalam situasi ini? Apakah orang siapa yang Engkau pertemukan? Aku hanya mau berkata bersyukur kepadamu Tuhan. Aku serukan namamu, memberitahukan perbuatanmu yang ajaib kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan di dalam hidupku. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.